Halo everyone, pada kesempatan ini saya membahas materi tentang set instruksi pada arsitektur komputer. Arsitektur set instruksi. Set instruksi didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrogramer. Set instruksi atau instruction set adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Set instruksi sering juga disebut sebagai bahasa mesin atau machine code, karena aslinya juga berbentuk biner kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly untuk konsumsi manusia atau programmer. Biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Ada dua bagian utama arsitektur komputer, yaitu yang pertama Instruction Set Architecture atau disingkat dengan ISA, atau arsitektur set instruksi. ISA meliputi spesifikasi yang menentukan bagaimana programmer bahasa mesin akan berinteraksi oleh komputer. ISA menentukan sifat komputasional komputer. ISA terkadang digunakan untuk membedakan kumpulan karakteristik yang disebut di atas dengan mikroarsitektur prosesor, yang merupakan kumpulan teknis desain prosesor untuk mengimplementasikan set instruksi atau mencakup mikrokode, pipeline, sistem manajemen daya, dan lainnya. Yang kedua, hardware system arsitektur atau HAS. Arsitektur sistem hardware atau HAS berkaitan dengan subsistem hardware utama komputer, CPU, sistem memori, dan I/O. HSA mencakup desain logis dan organisasi arus dari data subsimatis. Ada beberapa jenis-jenis instruksi, yaitu yang pertama, pengelolaan data atau data processing, yaitu meliputi operasi aritmatika dan logika. Operasi aritmatika memiliki kemampuan komputasi untuk pengelolaan data numerik. Yang kedua, perpindahan data atau data movelet, yaitu perpindahan data berisi instruksi perpindahan data antar registrasi maupun modul I/O. Yang ketiga, penyimpanan data atau data store. Penyimpanan data adalah berisi instruksi penyimpanan ke memori. Dan yang terakhir, kontrol aliran program atau program flow control, yaitu kontrol aliran program atau program flow control adalah berisi instruksi pengontrolan operasi dan percabangan ke set instruksi lainnya. Ada dua karakteristik dan fungsi set instruksi, yaitu yang pertama, operasi dari CPU ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dilaksanakan dan dijalankan. Instruksi ini sering disebut sebagai instruksi mesin atau machine instruction atau instruksi komputer atau computer instruction. Yang kedua, kumpulan dari instruksi-instruksi yang berbeda yang dapat dijalankan oleh CPU disebut set instruksi atau instruction set. Adapun beberapa elemen-elemen dari instruksi mesin atau set instruksi, yaitu yang pertama, operation code atau opcode, yaitu menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua, sourcing operand reference, merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, result operand reference, merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan. Dan yang terakhir, next instruction reference, yaitu memberitahu CPU untuk mengambil atau fetch instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Ada tiga desain set instruksi, yaitu yang pertama, kelengkapan set industri. Yang kedua, ortogonalitas atau sifat independensi industri. Yang ketiga, kompatibilitas. Jenis-jenis operan ada 4, yaitu yang pertama addresses, yang kedua number, yang ketiga karakter, dan yang keempat logis data.
bila data berbentuk binary 0 dan 1. Ada 7 tipe-tipe operasi, yaitu yang pertama transfer data, yang kedua operasi set instruksi untuk transfer data, yang ketiga aritmetik, yang keempat logika, yang kelima konversi, yang keenam input atau output, dan yang ketujuh transfer control. Teknik pengalamatan. Pada tahun 1992, 1996, 2000 dan ke 2006, teknik pengalamatan atau addressing mode adalah cara CPU menentukan lokasi penyimpanan data operan yang digunakan dalam suatu instruksi. Ada 6 macam cara model dalam pengalamatan. Yang pertama, immediate pengalamatan merupakan bentuk pengalamatan yang paling sederhana, di mana operan benar-benar ada dalam instruksi atau berbagai dari instruksi operan sama dengan fetch alamat. Yang kedua, direct addressing merupakan cara yang baik digunakan pada komputer lama dan komputer kecil karena hanya memerlukan sebuah referensi memori dan tidak memerlukan sebuah kalkulus khusus. Yang ketiga, indirect addressing. Model ini merupakan mode pengamatan secara tidak langsung di mana find mengacu pada alamat word di alamat memori yang pada gilirannya akan bersifat alamat operan yang panjang. Yang keempat, register addressing merupakan suatu mode pengamatan yang dengan cara kerjanya hampir mirip dengan mode pengamatan langsung atau direct addressing. Namun perbedaannya terletak pada file alamat yang mengacu pada register, bukan pada memori utama. Yang kelima, register indirect merupakan keterbatasan file dalam alamat di atas dan pengaksesan memori yang tidak langsung sehingga alamat yang dapat direferensi makin banyak. Dan yang terakhir, displacement addressing. Mode ini yaitu dengan operan berada dalam alamat A ditambahkan isi registrasi. Pada model ini terdapat 3 model displacement, yaitu yang pertama relative addressing, yang kedua base registrasi addressing, dan yang terakhir indexing. Terima kasih Ciku. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.